Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita ngumpul, ngopi, ngobrol santai, sharing seputar agama bersama Pak Yai Teguh dan Ibu dan Pak Jaya dan keluarga. Nah, pembahasan kita kali ini adalah eh, tarekat itu banyak ya Pak alirannya di Indonesia. Nah, berhati-hati untuk memilih tarekat itu sangat penting dikarenakan banyak tarekat yang eh, sedikit agak membelok dari ajaran yang sesungguhnya dari Rasulullah Muhammad, sehingga konotasi tarekat di masyarakat atau orang awam itu seolah-olah tarekat itu ajaran yang menyimpang begitu Pak. Nah, maka pentingnya kita untuk berhati-hati dalam memilih tarekat yang waris dari junjungan Rasulullah Muhammad. Nah, kira-kira bagaimana cara untuk kita agar tarekat yang kita pilih itu betul-betul waris dari junjungan Rasulullah Muhammad? Kira-kira bagaimana Pak Jaya? Ya, mungkin akan saya coba menjelaskan bagaimana kita ketemu dengan tarekat yang waris. Untuk kita ketemu atau dipertemukan dengan tarekat yang waris memang itu tidak mudah. Karena kita akan mengalami atau menjalani perjalanan tahap demi tahap atau fase demi fase. Nah, yang ujungnya kita akan dipertemukan dengan tarekat yang waris atau mutlak. Nah, tarekat yang waris atau mutlak itu bersilsilah yang dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya, guru ke gurunya, sampai ke Rasulullah Muhammad. Dan ujungnya Allah itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa membedakan mana tarekat yang waris dan mana yang bukan waris? Karena bertarekat itu ada dua jalur. Ada jalur waris dan ada jalur yang amanah. Nah, jalur tarekat amanah atau jalur amanah itu tidak mendapatkan waris atau tidak diwarisi ke Rasul. Nah, baik itu hasil pemilihan atau kesepakatan atau mengaku mengatasnamakan bahwa tarekat ini waris. Ya. Pertama, ketika kita sudah ketemu tarekat yang waris, otomatis kita sudah bertemu dengan pembimbing atau guru yang mewarisi atau yang diwarisi kerasulan dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Untuk ciri-cirinya memang sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Karena seorang pewaris atau yang diwarisi kerasulan dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin di zaman ini ya, dibilang orangnya biasa-biasa saja. Bahkan kalau kita melihat secara fisik, tidak ada kelebihan ya, Pak. Tidak ada kelebihan. Tapi ketika menyampaikan agama, beliau akan menyampaikan agama secara ilmiah dan amaliyah. Tentunya bisa dibuktikan dengan praktek. Nah, otomatis ketika kita sudah ketemu guru yang waris atau yang mewarisi kerasulan, secara otomatis kita masuk tarekat yang waris, kan gitu ya Bu? Iya.
Nah, tapi ketika kita dipertemukan dengan tarekat yang gurunya di jalur amanah, maka gurunya hanya menyampaikan apa yang disampaikan gurunya tanpa mengalami dan membuktikannya sendiri. Makanya penyampaiannya tidak akan secara terang benderang, tidak ilmiah, dan tidak amalia. Nah, memang disinilah kita harus berhati-hati untuk memilih tarekat agar kita bisa dipertemukan dengan tarekat yang waris atau yang diwarisi. Eh, Bagaimana ya? Karena memang hampir semua tarekat mengklaim bahwa tarekatnya adalah tarekat waris. Nah, bagaimana untuk membuktikan bahwa tarekat ini waris atau amanah? Tentu kita sebagai pencari harus jeli. Nah, bagaimana jelinya? Ketika kita sudah ketemu orang yang bisa menerangkan akhirat dan menunjukkan jalan akhirat sehingga kita sehingga kita bisa diajak untuk memasuki alam akhirat, itulah yang disebut pewaris atau yang diwarisi kerasulan. Maka secara langsung tarekat yang dibawanya pun tarekat waris. Nah, tapi ketika ketemu tarekat atau guru yang ada di jalur amanah, dia akan menyampaikan bahwa akhiratnya pun nanti, surga neraka pun nanti. Nah, di situ kita akan membuktikan mana yang waris dan mana yang amanah. Karena yang waris itu atau yang diwarisi otomatis beliau adalah pelaku. Bukan hanya menjiplak apa yang disampaikan oleh guru. Nah, ketika seorang pelaku menyampaikan pengalamannya, itu akan disampaikan secara detail, jelas, gamblang, dan terang benderang, ilmiah wal amalia, dan bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin untuk selanjutnya Ibu Teguh atau Pak Yai Teguh bisa. Jadi intinya tidak hanya sekedar menjelaskan tapi menunjukkan cara prakteknya. Nah, itu Bagaimana jalannya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. ya. Prakteknya seperti ini loh. Ya. Tidak hanya sekedar menjelaskan teorinya begini dan begitu. Kan kebanyakan di luaran itu hanya menjelaskan teorinya. Ya. Mirip-mirip, tapi jarang, bahkan tidak ada yang menjelaskan cara untuk prakteknya itu seperti apa ya Pak Yai. Kira-kira bagaimana Pak? Jadi kalau kita sederhanakan dengan rumusan hadis Ibnu Majah saja, yang disebut waris tentunya hubungannya dengan ilmu ya. Nah, karena Nabi tidak menurunkan harta, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar dan dirham. Itu sebutannya dalam hadis itu wal ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu bukan ulama semuanya, karena itu ulama sudah spesifik, ulama sudah sudah khusus, sudah dikenali. Sang ulama itu sang ulama, jadi bukan ulama semuanya ya. Sang ulama itu mereka lah yang pewaris Nabi. Nah, yang itu loh kan. Jadi antara yang diajak bicara itu sama-sama tahu. Jadi tentunya ulama yang spesifik, yang khusus lil khusus atau khusus bil khusus. Ulama yang itu loh, karena bahasanya wal ulama ada alnya ada, itu menandakan tuh khusus, sangat khusus ya. Nah, itu adalah clue-nya yang dinyatakan di sini. Salah satu clue-nya adalah
ulama yang mengadakan suluk. Jadi baik mengajarkan maupun mengembangkan suluk. Suluk itu artinya macam-macam. Bisa suluk itu uzlah yang kita kenal selama ini, atau kalau bisa juga suluk sebutannya mikot. Kalau zaman Nabi Sulaiman itu, oh maaf, Nabi Musa itu namanya mikot. Ya, mikot. Tapi mikot sekarang ini mikotnya cuma berapa jam, 10 menit ya. Dan kita bukan mikot yang itu di tempat khusus. Ya, mikot itu apa? Mikot itu waktu yang sudah ditentukan. Itu namanya mikot secara bahasa. Lah, Nabi Musa itu mikotnya 40 malam. 40 malam. Di tempat yang khusus, di waktu yang khusus mikot. Itu namanya suluk. Lah, suluk itu menempuh jalan ke Tuhan. Suluk. Nah, suluk banyakkan kita baru dengar sekarang toh. Ya. Nah, itu ada langkah atau cara atau metode atau prakteknya atau teknologi suluk ya. Itu keluhnya selain adalah suluk itu, suluk ya. Suluk, nanti silakan disimak kalau saya baca panjang itu panjang. Jadi konteksnya ulama pewaris Nabi atau yang menjalankan thariqah waris tentu saja itu adalah ulama yang mengadakan suluk, baik dia mengembangkan, mengajarkan sendiri maupun melaksanakan sendiri dan mengajarkan kepada murid-muridnya. Itu suluk kata kuncinya. Nah, suluk itu apa? Memang harus dilakoni meskipun sebutannya bisa aja mikot, tapi mikotnya kan seperti apa gitu kan. Nah, itulah teknologi mutu keoblaan tamu. Dari salah satu yang tidak dapat dihindari adalah dia mengadakan suluk ya. Yang kedua, suluk itu justru praktek-praktek yang dilaksanakan oleh Nabi. Yang dilaksanakan oleh Nabi. Dan itu pasti karena dilaksanakan oleh Nabi, itu pasti diajarkan kepada Abu Bakar toh seharusnya. Ya. Karena Abu Bakarlah yang menerima ilmu yang paling sempurna. Jadi ilmu yang merupakan teori maupun ilmu yang merupakan energi dari isi dadanya. Karena kata Nabi, seluruh isi dadaku sudah kucurahkan kepada Abu Bakar. Mestinya ada dong berita bahwa Abu Bakar mengadakan suluk. Ya, suluk seperti apa diadakan oleh Abu Bakar. Jadi kalau nanti para ulama-ulama ada yang juga bicara tentang suluk, tentu suluknya tidak bisa lepas dari suluknya Abu Bakar. Cuma anehnya kan secara pribadi saya belum pernah mendengar nih Abu Bakar mengadakan suluk gitulah. Ya, itu kan keanehan ya. Ada keterputusan begitu masalahnya. Kalau hadisnya punya begitu, sekarang di Muara sekarang ini juga ada ulama yang mengadakan yang nyebut suluk. Nah, itu berarti ada dong suluk. Cuma suluk yang seperti apa itulah yang diajarkan praktek ya. Karena itu sifatnya waris ya, hanya turun temurun yang itu harus ada garis sanadnya yang menyambung sampai kepada Nabi. Jadi yang clue utama ditemukan adalah ulama yang mengadakan suluk ya. Karena tidak semua ulama. Nah, yang kedua yang dicerdaskan oleh ulama itu, yang diajarkan oleh ulama itu adalah kecerdasan ruh. Bukan sekedar kecerdasan peramalan tentang pikir wirid secara rasa dapat dirasakan, dapat melihat apa, lihat sinar apa, begitu. Karena roh itu bukan cahaya. Mirip cahaya itu bukan cahaya. Ya, ulama yang mengajarkan roh, yang mencerahkan roh, tapi kemarin di bagian ini saya katakan, hakikat manusia itu hanyalah kesadaran. Ya, manusia tanpa kesadaran bukan manusia lagi toh. Dan ada 3 kita petakan dan anatominya, walaupun banyak tingkatannya, tapi kita tingkatkan segmen-segmennya. Ada kecerdasan akal, kecerdasan rasa, kecerdasan ruh. Ya, kalau menurut istilahnya Ki Hajar Dewantara itu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu akal, rasa itulah rasa, karsa adalah ruh. Karena ruh wilayahnya bukan pada perbuatan, bukan perbuatan tangan, bukan ucapan lisan. Kalau ruh toh, terus sifatnya adalah irodah sebenarnya. Itulah karsa di bahasanya itu ya. Yang kedua, ulama yang mencerahkan ruh, karena ruh selama ini tidak pernah dihiraukan untuk dicerdaskan. Karena akal dicerdaskan, rasa dicerdaskan, ruh tidak dicerdaskan. Supaya ruh bisa
kembali kepada yang maha ruh. Yaitu cluenya yang kedua itu ulama yang waris atau waris Nabi itu ulama yang mencerdakan, mengajarkan tentang ruh yang sifatnya adalah rohani. Ya, ruh nanti di Thodaqot ada 4 tingkatan atau paling tidak ada ruh jasmani, ada ruh ada 4 sampai dengan yang tertinggi adalah alam ilahiyah ya, alam lasut, alam jabarut dan seterusnya, itu ada 4 ya. Enggak begitu nanti kalau kita nah kira-kira yang mencerdakan roh seperti itu. Nah, banyak ulama itu yang alamat-alamatnya yang sifatnya indrawi. Indrawi itu masih sifatnya dunia. Kalau ada cahaya warna apa itu masih indrawi itu. Ya. Kalau roh nggak bisa, dia itu kadang ada warnanya. di fenomena itu fenomena ya. Itu loh masalahnya kan. Jadi seolah-olah sudah sampai. Padahal itu yang kita temui itu bukan tujuan, ya, tapi sebuah itu masih fenomena. Perantara saja, masih di wilayah titik antara. Ya. Jadi kalau kita nanti ada bicara warnanya apa, warna itu masih dunia juga ya. Belum pada roh, belum pada akhirat sana ya. Itu salah 32 tadi ya. Kira-kira yang kita alami seperti itu. Yang roh itu pertama. Yang jelas nanti ada sanatnya waris itu secara teori bisa dibaca atau runut ini sampai dengan Rasulullah sampai dengan Nur Muhammad. Runut garis bergurunya itu jelas, tapi materinya itu tadi mengajarkan roh. Lah prakteknya itu tidak bisa dideskripsi secara itu laku demi laku yang hanya bisa dialami oleh yang menempuh. Kalau orang nggak bisa. Inilah kalau boleh disebut ini namanya teknologi mutu qabla anta mutu, teknologi mati sakjroning urip, teknologi mati hakikat. Seolah-olah karena untuk hidupnya ruh harus mati, itu jasmania dimatikan dulu, tapi bukan mati yang itu ya, yang keluar akte kematian ya, bukan itu, bukan itu, nggak berakte secara hakikat. Ya, secara hakikat kira-kira begitu. Ya. Mungkin Ibu Teguh. Ya kalau kita runut dari ayat ya, di dalam mushaf pun sudah diterangkan. Kita kembali lagi ke tema ya Pak ya. Kembali lagi ke tema, berhati-hatilah untuk memilih tarekat yang waris. Nah, di surat Toha ayat 128 ya, kalau nggak salah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang utusan, At-Taubah ya? At-Taubah 128. Ya, telah datang seorang utusan dari kaummu sendiri. Seorang berarti tidak lebih dari satu kan gitu. Nah, itu yang mesti kita temukan. Ya, seorang ya katanya. Seorang rasul, karena seorang rasul. Rasulun bukan rusulun. Ya. Kalau rusulun banyak. Hanya saja kan ya. Hanya saja setelah Nabi Muhammad berlindung atau wafat, maka pewaris kerasulan dari Rasulullah Muhammad ya, para pewaris kenabian ya, tidak lagi disebut ilmu, ya, tidak lagi disebut Nabi. Rasul ya, tapi disebut al ulama warasatul anbiya. Nah, ini banyak yang salah tafsir ketika menganggap bahwa semua ulama, para pemuka agama, supaya kita nggak menyalahi tafsir, salah alamat gitu aja lah. Ya, menganggap bahwa itulah al ulama warasatul anbiya, kan gitu. Jadi al ulama warasatul anbiya itu hanya seorang manusia, kan gitu. Seorang dalam arti satu dong, satu. Nah, Rasulun min anfusikum atau Rasul di zamanmu ini atau dari kaummu, dari kaummu itu dengan bahasa familiar sekarang disebutnya waliya mursida atau ulil amri minkum. Makanya ada keterangan atau mungkin bisa dibilang perintah ya, taatlah kepada Rasul, kepada Allah, kepada Rasul dan ulil amri minkum. Atiullah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nah, sekalipun awalnya
ketemu tarekat yang waris. Ketika sang pembawa wasilah atau pewaris itu berlindung, itu pasti ada gantinya. Nah, di sini banyak yang sulit untuk bergeser. Dalam arti bergeser kiblat, sekalipun memang dia ada di jalur waris ya, tapi sulit untuk bergeser. Nah, apalagi yang di jalur amanah kan gitu. Untuk yang di jalur waris pun memang sulit untuk pergeseran kiblat. Nah, untuk itu gimana kita bisa memastikan bahwa ketika sang pewaris itu berlindung, maka akan timbul atau muncul pewaris berikutnya kan gitu. Nah, itu yang mesti kita hati-hati dalam bertarekat. Karena ketika kita sudah salah kiblat, intinya sudah bergeser ya, tidak akan ada susah kembali. Nah, gitu ya. itu. Nah, makanya pas banget ketika tadi kita ambil tema berhati-hati untuk masuk tarekat atau bertarekat. Karena kita tetap harus ada di jalur tarekat yang waris. Mungkin itu yang Ya. saya sampaikan. Nah, tadi kan Pak Yai Tugu sempat menjelaskan bahwa ulama yang mengajarkan suluk. Apakah semua nabi-nabi itu menjalani atau melewati suluk itu, Pak Yai? Ya, saya ambil contoh tadi, misalnya Nabi Muhammad itu kan uzlah ya, sebutannya Ya. bertahanus di Gua Hira ya. Bentuknya Gua Hira itu ya nggak bisa kita bayangkan seperti gua ada di Pulau Jawa ini yang bisa dimasuki 100 orang. Gua Hira itu kan kecil, kira ketinggiannya 1 meter lah kira-kira, orang nggak bisa berdiri. Kemudian lebarnya juga 1 meter, ya kayak tempat-tempat itu. Iya, iya. Nah, tempat yang dipakai buat istilah itu, ya jangan-jangan itulah suluk sebenarnya. Karena itu hakikatnya sama dengan mati qabla antamutu, mati sakjroning urip. Artinya keadaannya masih hidup tapi tidak menghiraukan keadaan-keadaan di luar lingkungannya. Itu kan sama dengan mematikan hakikat toh, mematikan secara hakikat toh. Itu teknologi mati sakjroning urip atau mutu qoblaan tamut. Nah, kalau memang tidak ada tempat suluknya Nabi Musa, yang ada adalah sebutannya adalah mikot, tapi setiap nabi pasti menjalani yang sama toh. Ya nanti ada yang beda-beda dong. Kalau misalnya Nabi siapa ya? Nah, yang Nabi Zakaria apa ya? Apa 3 hari beberapa itu ada nanti ya. Beda sebutannya beda-beda. Cuma 3 hari apakah nama 3 hari 3 ke 24 jam atau apa atau enggak kan itu sebutannya kan yaum. Yaum tidak serta matahari toh. Yaum, tapi kita terjemahkan dengan hari. Kalau Nabi Musa itu namanya malam. Jadi 40 malam itu 40 itu namanya 30 malam ditambah dengan 10 malam. Jadi jumlahnya 40 malam. Ya. Jadi ada setiap nabi juga seperti itu, minimal yang ada Nabi Muhammad itu namanya uzlah di Gua Hira. Kemudian apa namanya? Nabi Musa itu mikot namanya. Kemudian kita kembangkan di sini namanya wukuf ya, atau mirip-mirip dengan etikaf itu ya. Nabi juga setiap malam apa namanya itu juga etikaf, yang ada riwayat Aisyah memberikan kelambu di kamarnya untuk Nabi mengadakan etikaf di situ selama 10 hari. 10 hari ya. Itu juga suluk toh namanya. Salah satu pertanda ya, walaupun suluk yang sebenarnya nanti kita dipandu oleh guru mursyid itu sendiri. Tapi saya hanya mengatakan sebutannya suluk, tapi harus mengadakan suluk minimal untuk kita bilang hati-hati. Mursyid itu mengadakan suluk apa tidak? Mengajarkan suluk apa tidak? Kalau tidak, perlu tanda-tanda besar. Kalau
tidak mau disebut sebagai harus dikoreksi ya. Karena kita tadi temanya hati-hati mencari toriko. Toriko adalah guru mursyid. Wajib ada mursyid toh. Lah mursyid itu, guru walia mursyida itu mengadakan atau mengajarkan suluk apa tidak. Karena itu juga yang dilakukan oleh Nabi tadi, sebutan tadi toh, Nabi juga mengajarkan itu. Hanya yang kita aneh itu kan gini. Kalau Nabi mengajarkan, itu pasti kan tidak begitu dipopulerkan. Kemudian para guru-guru mursyid yang sekarang ini minimal dia mendeklarasikan sebagai guru mursyid, dia juga menyebut namanya suluk. Jadi suluk zaman Nabi ada, suluk zaman sekarang juga ada tuh. Cuma suluk kepada zaman Abu Bakar kok tidak dipopulerkan. Itu kan sesuatu sekali tuh. Jadi kata kuncinya tetap aja itu salah satu bola hati-hati suluk ya. Walaupun nanti di dalamnya suluk itu tidak cuma sebutan, tapi prakteknya seperti apa ya? Prakteknya seperti apalah. Kalau yang sebagai indikator saja, yang dialami oleh Nabi Musa ketika mikot yang kita asosiasikan sebagai suluk itu, yang 40 hari sama-sama 40 hari itu berkalam langsung dengan Allah. Hanya tidak dapat melihat secara dohiriyah, secara indrawi nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kalau walam maja'a limikotina, walam maja'a Musa limikotina, ketika Musa mendatangi waktu yang ditentukan namanya mikot, ya. Kemudian disitulah Tuhannya berkalam, wakalamahu rabbuhu, ya, berkalam. Kemudian ketika sudah berkalam, Musa berkata kepada Allah. Jadi berkalam bisa komunikasi ya. Jadi komunikasi tidak lewat mulut di mulut dong, apa? Kan karena beda dimensi toh, beda dimensi. Kemudian bisa begini, ya Robi, hari ini angdur ilaika, tunjukkan dirimu, ke bahasa kita ya, supaya aku dengan indraku melihatmu gitu loh. Jadi indrawi, angdur itu melihat dengan indra. Kalau hari ini ro'a itu melihat dengan kolbu, kalau kata Ali. Ali bukan bilang ro'a itu kolbi, ro'a itu Robi bi kolbi, aku melihat Tuhanku dengan kolbuku, berarti tidak melihat dengan ini indrawi ya. Lah Musa menuntut secara indrawi gitu loh. Walaupun berkalam langsung toh. Dan dalam pengalaman itu di surat Al-Fatihah lupa nanti ayatnya gitu. Wala maja alimikotina gitu dan seterusnya itu. Wakalamahu rabbuhu, kemudian qala rabbi arini anzur ilaikat. Ya Tuhanku tunjukkan dirimu supaya aku dengan indraku bisa melihatmu. Kemudian Tuhan jawab, lam taroni, sama sekali nggak bisa kamu melihatku, kira-kira begitu. Karena sifat wujudnya berbeda. Tuhan roh yang maha roh, Musa itu jelas jasmani toh, alamnya beda dimensi. Harus terjadi adaptasi dari salah komunikasi itu supaya ada adaptasi yang atas turun atau yang bawah baru terjadi kesetaraan. Tapi Allah masih baik hati ya dalam bahasa kita ya. Hati. Olah, cobalah angzur ilal jabal, coba kamu lihat gunung itu. Kira-kira Allah akan turun di situ. Kalau bahasa tarekat tajali di situ. Kalau gunung itu tetap utuh, kamu akan bisa melihatku gitu. Kira-kira begitu pertaruhannya ya, kira-kira gitu. Tapi ketika Tuhan itu turun gunung itu, hancurlah gunung itu, waja'alahu dakka, hancur berantakan. Terberai-berailah Musa, jatuh pingsan gitu loh. Jatuh pingsan artinya tidak terjaga, bukan. Nah, begitu Musa sadar, terjaga bukan sadar ya. Dalam bahasa kita kan ada kesadaran rasa, akal dan roh gitu kan. Itu terjaganya, bangun dari siuman gitu kira. Terjaga, baru dia teringat. Dia berdoa. Kemudian Robi ini tubtu ilaika, aku kembali kepadamu, aku bertobat kepadamu gitu ya. Karena tadi setelah ngeyel tadi ya, kita tahu tuh wa ana awalul mu'min, akulah sekarang jadi mu'min. Nah kira-kira itu peristiwa suluk ya, yang namanya mikot tadi kira ada prosesi seperti itu. Yang nanti orang suluk kira mengenai seperti itu terjadi kalam dengan yang tentu pengalaman beda-beda, nggak bisa dievaluasi sini dong. Nanti menjadi halu di sini, menjadi khayalan, jadi takhayul di sini. Karena itu ada boleh torekot ini, torok Al-Mahdiyah ini 100% praktek. Kalau ini kan sekedar untuk menarik, memancing perhatian orang supaya mau gitu loh. Atau ngerti minimal, ngerti perkara mau tidak itu urusan dia toh. Ngerti gitu nih. Nanti prakteknya itu 100% adalah praktek. Tapi salah satu prakteknya namanya suluk gitu loh. Itu kira-kira. Jadi hati-hatinya di situ ya. Suluknya ada nggak? Kalau nggak ada sudah. Karena besar kalau tidak ya koreksi gitu loh.
Jadi kan baik hati tanda tanya aja kali ini. Kira-kira gitu, monggo lanjut. Menambahkan ini pengertian suluk ya. Pengertian suluk. Selama ini kan banyak yang mengartikan suluk. Coba sini tadi suaranya nggak jelas. Mengartikan suluk itu ada yang misalnya pengantar awal bersolawat. Ini beda, maksudnya bersolawat yang orang ada sekarang ya. Namanya suluk juga. Itu namanya kan suluk juga. Jadi itu pun juga harus hati-hati di awal. Hati-hati sebutannya yo. Hati-hati sebutannya. Dalam juga suluk. Karena suluk yang kita maksud ini, yang supaya dengan guru yang berwasilah ini praktek kan akan berbeda sebutannya dengan suluk yang orang mau bersolawat itu, gitu loh. Bahkan apa, melantunkan satu pembawaan sebelum pentas itu kan dinamakan suluk. Begitu juga dengan pewayangan. Ada itu suluk kan juga dalam. ada suluk sebelum dalam. Mementaskan wayang. Tapi bukan yang itu tapi. Itu kan juga suluk. Nah, jadi di sini hati-hati bahwa suluk di sini bukan yang dilantunkan itu ataupun bukan paparan pewayangan itu, gitu loh. Rangkaian. Jadi rangkaian kaifiatnya. Ya, jadi di sini suluk dengan guru yang berwasilah adalah satu rangkaian laku yang harus kita jalani. Laku teknologi. Mati sajroning urip. Ya. Teknologi mutu koblaan tamu. Itu. Jadi intinya bahwa di zaman Nabi itu mengalami atau melewati menjalani suluk, cuman hanya peristiwanya yang berbeda, kira-kira begitu ya. Ya, sebutannya peristiwanya sama, sebutannya berbeda. Peristiwanya sama. Ya. Nah, tadi kan dari Pak Jaya sempat menjelaskan bahwa ayatnya wa'atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, berarti dari Allah, Rasul dan ulil amri minkum. Nah, sebagian orang menganggap bahwa ulil amri minkum itu adalah yang berkuasa di zaman itu atau di pemerintahan lah gitu bahasanya, Pak. Artinya kita taat kepada pemerintah atau penguasa di zaman itu. Nah, ulil amri minkum yang dimaksud itu seperti apa sih, Pak Yai? Ya, itu ada kesamaan memang. Ulil amri minkum di alamat itu ada orang berkuasa secara sosial, kemasyarakatan ya, bahkan kenegaraan. Itu kata kesamaan adalah punya otoritas. Ulil amri punya otoritas. Presiden punya otoritas. Nanti pejabat punya otoritas. Itu namanya punya kekuasaan, punya hak. Nah, hak ya, kekuasaan untuk membuat sebuah tindakan atau keputusan. Ulil amri minkum. Siapa yang memberi otoritas itu? Yang memberikan itulah delegasi dari, kalau negaraan ya sistem kenegaraan itu bisa disebut rakyat atau demokrasi namanya itu. Tapi kata kuncinya adalah dia memiliki otoritas untuk membuat tindakan atau perbuatan, atau punya kekuasaan untuk membuat tindakan ataupun perbuatan. Nah, ulil amri minkum di sini adalah yang runutnya kepada Allah toh. Jadi kalau dirunut atiullaha wa atiur rasul wa atiu ulil amri minkum, tapi minallah gitu loh. Dan min rasul, yang Allah dengan rasul adalah sudah satu dimensional. Jadi tidak terputus. Ada syarat cara membacanya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri, bukan beda-beda. Ulil amri yang taat kepada rasul, karena rasul pasti taat kepada Allah dong. Ya, itu. Jadi ulil amri yang taat kepada Allah. Atau ulil amri yang punya otoritas dari Allah. Atau kalau kita pakai istilah nanti surat 51, ulil amri yang mendapatkan wahyu dari Allah gitu loh. Ya, karena Allah berjalin dengan manusia, berikan manusia harus lewat wahyu. Nah, wahyu itulah yang dibawa oleh Rasul. Yang bentuk wahyu adalah metafisik. Jadi runutnya seperti itu. Jadi yang kabarnya ulil amri, tidak semua ulil amri, tapi ulil amri yang buat wahyu dari Allah gitu ya. Kuncinya saya kira dibaca, cara membacanya seperti itu. Baca atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum minallah kudune. Ya. Bukan ulil amri minkum
yang abal-abal. Nah, itu Ya. masalahnya sekarang tuh, Pak. Harus minallah kembali, dan bisa lepas karena kita menggunakan rumus singularitas kemutlakan Allah. Jadi membaca dengan rumus singularitas harus tunggal juga ya. Rasul juga Rasul Allah juga, ya kan? Ya. Karena ada Rasul yang selain dari Allah, yang Rasul Kan setan. juga ada rasulnya Inna arsalna saya sayatina ya lil kafirina ta'uzuhum azad. Jadi setan juga Rasul ya, cuma untuk orang kafir ya. Ini juga harus hati-hati juga dalam konteks hati-hati. Kalau kita bilang Rasul yang mana? Rasul yang minallah dong, Rasul yang lillah dong. Itulah cara membaca atiullaha wa atir rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum yang taat kepada Rasul, patuh kepada Rasul, bersunahkan kepada Rasul, bermakmumkan kepada Rasul. Yang Rasul itu pasti yang Rasul makmum, taat, abdi kepada Allah. Itu sistem singularitas cara membaca ayat dengan metode singularitas ya. Kita sebagai faktor mutlaknya, yaitu mungkin cara membaca Quran singularitas mungkin metode baru ya. Yang kita cuma baru disadari, bukan baru barangnya, barangnya sudah lama, cuma kesadaran yang baru. Jadi di luar sana jangan, oh ini metode baru, enggak, baru disadari kalau barangnya sudah lama ada. Allah membuat singularitas dari dulu toh, dari dulu zaman itu tetap singularitas yang kemutlakan yang maha tunggal itu adalah Allah ya, itulah singularitas ya. Ya. Oke, sangat jelas sekali penjelasan dari Pak Yai. Nah, di akhir obrolan kita ini mungkin Pak Yai bisa menyimpulkan atau tema dari tema dari pembicaraan kita, hati-hati dalam bertarekat. Nah, kita tarik kesimpulan mungkin dari Pak Jaya dulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi ketika apa yang disampaikan Pak Yai Teguh, bagaimana ketika kita mencari atau untuk menemukan tarekat yang waris dengan ciri-ciri ya. Ciri-ciri pertama itu tarekat waris dengan sang pembawa waris itu akan mengajarkan yang namanya tentang suluk. Nah, memang di sini masih ada apa ya, pengkoreksian lah mungkin, karena banyak yang bertarekat, tarekatnya sama, prakteknya sama, kaifiatnya sama, nah tapi tidak berwasilah. Itu. Nah, jadi yang mesti kita hati-hati untuk mencari tarekat yang waris yang dibawakan oleh sang pewaris, yaitu tadi kita mesti ketemu sang pewarisnya dulu yang akan membimbing dan memberikan petunjuk sebagai sistem dalam menjalani praktek atau tarekat jalan menuju Tuhan. Yang di situ ya. Karena banyak tarekat bahkan mengklaim bahwa tarekatnya waris, muridnya waris. Satu tarekat pun ya menganggap bahwa apalagi ketika sang pewarisnya itu sudah berlindung. Ketika sang pewarisnya sudah berlindung itu hubungannya kan sudah dalam arti sudah putus, sudah tidak ada hubungan. Makanya ketika sekalipun kita ada awalnya ada di jalur waris, nah ketika sang pewaris sudah berlindung, maka kita pun harus ada pencarian kembali. Siapa yang mewarisi atau diwariskan kan gitu. Itu memang sulit ya, tidak mudah untuk menemukan sang pewaris atau sang pembawa wasilah, karena sekalipun tarekatnya sama, prakteknya sama, tapi tidak ada nurnya di balik wasilah itu, maka sudah putus hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin ya. Barangkali ada tambahan dari Ibu atau Neng Tina? Ya.
Pak Yai, Ibu mungkin butuh ada tambahan tuh. Pak Yai kesimpulan Cukup, terakhir. nanti kalau tambah bingung malah. Ya, mungkin Dari untuk Limpul karena ya. Ya, siap. Ya, demikianlah perbincangan ngobrol santai kita pada pagi yang cerah ini. Nanti kita ketemu di obrolan yang selanjutnya. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah eksakta. Hurrah!